Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Muhammad Wajan Alansari dari program studi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 24040674195 dari kelas 2024E. Bayangkan sebuah negeri kecil di Asia Tenggara yang berani melawan 3 kekuatan besar sekaligus, Prancis, Amerika Serikat, dan bahkan Cina. Itulah Vietnam, dalam hutan belantara di bawah hujan bom dan napalm, rakyat Vietnam tidak menyerah. Seorang ibu dengan senapan di pundak, seorang gadis kecil yang mengibarkan bendera di tengah runtuhan, para prajurit yang merayap di terowongan suci. Mereka menjadi simbol perlawanan yang menggetarkan dunia. Namun, di balik semua keberanian itu, ada satu nama yang jarang terlihat di garis depan, tapi warnanya terasa di setiap langkah perjuangan. Seorang pria tua kurus dengan janggut tipis, sandal karet, dan rumah panggung sederhana. Dialah Ho Chi Minh, bapak bangsa Vietnam, dan inilah kisahnya. Ho Chi Minh sendiri lahir pada 19 Mei 1890 saat Vietnam masih bernama Indochina di bawah cambuk kolonial Prancis. Nama kecilnya adalah Nguyen Sinh Chung. Sejak usia 10 tahun, ia sudah melihat sendiri bagaimana petani di desanya mati kelaparan, sementara pajak Prancis terus naik. Di usia 21 tahun, ia nekat menjadi juru masak di kapal laut Prancis. Selama beberapa tahun, ia berkeliling dunia, London, Boston, Paris, bahkan Moskow. Di sanalah ia menemukan api anti-kolonialisme. Ia bekerja sebagai tukang foto, pembersih salju, dan pelayan hotel, semua untuk membiayai mimpinya, yaitu membebaskan Vietnam. Pada tahun 1941, ia kembali ke tanah air setelah 30 tahun mengembara. Dengan nama Ho Chi Minh, yang berarti dia yang membawa pencerahan, ia mendirikan Viet Minh dari markas di Gua Pak Bo, dekat perbatasan Tiongkok. Ia memimpin perlawanan bersenjata pertama melawan Prancis. Apa yang membuat Ho Chi Minh begitu dicintai? Bukan karena pidato berapi-api atau kekayaan. Ia justru menolak semua itu. Ketika ia menjadi pemimpin Vietnam Utara, ia tinggal di rumah panggung kayu tanpa listrik dan AC. Sandalnya dibuat dari ban bekas mobil. Ia memancing ikan untuk makan siangnya sendiri. Rakyat memanggilnya dengan Bác Ho, yang berarti Paman Ho, yang menunjukkan kedekatannya dengan rakyat. Ia sering berjalan tanpa pengawal ke pasar, duduk di lesehan bersama petani, dan bertanya tentang panen mereka. Para jenderal pun harus antri jika ingin bertemu karena Paman Ho selalu mendahulukan rakyat. Dalam perang, ia tidak pernah memerintah dari belakang meja. Ia mengunjungi tentara di parit, membagikan rokok, dan berkata, kemerdekaan lebih berharga dari apapun. Gaya kepemimpinan ini membangun kepercayaan yang luar biasa. Tentara Viet Minh rela mati demi Paman Ho, bukan karena takut, tapi karena mereka tahu ia juga rela mati untuk mereka. Dari sudut pandang ilmu kepemimpinan, Ho Chi Minh adalah kombinasi langka dari 3 model, yaitu karismatik, transformasional, dan pelayan, atau servant leadership. Poin pertama yaitu karismatik. Ia tidak punya kekayaan atau pasukan pribadi, tapi visinya yaitu Vietnam merdeka dan bersatu begitu kuat sehingga jutaan orang rela mengikutinya ke neraka. Lalu yang kedua, transformasional. Ia mampu mengubah rakyat petani yang buta huruf menjadi gerilyawan yang cerdas. Ia sendiri yang mengajar membaca di hutan, menulis puisi untuk memotivasi dan menciptakan lagu-lagu perjuangan. Yang ketiga,
servant leadership, ia selalu berkata, seorang pemimpin bukanlah raja, melainkan pelayan rakyat. Ia tidak pernah menikah, tidak punya anak, dan tidak meninggalkan harta. Model ini terbukti berhasil, meskipun kekuatan militer Amerika Serikat jauh lebih besar, Vietnam tidak pernah kalah secara moral, karena setiap warga Vietnam merasa bahwa perjuangan itu milik mereka sendiri, bukan milik Ho Chi Minh semata. Mengapa di antara ratusan pemimpin dunia saya memilih Ho Chi Minh untuk dikasih? Pertama, karena ia membuktikan bahwa kepemimpinan sejati tidak membutuhkan kekuasaan yang megah. Di era modern ini, kita terlalu sering mengagumi pemimpin yang kaya dan berkuasa. Ho Chi Minh mengingatkan kita bahwa sederhana bukan berarti lemah, justru sebaliknya. Kedua, ia adalah pemimpin yang mendengarkan. Ia tidak memaksakan ideologi asing secara saklek dan mentah. Ia mengadaptasi Marxisme-Leninisme atau komunisme dengan budaya Vietnam dan sebagai sosialisme berkaki tangan dan kaki sawah. Ketiga, ia mengajarkan bahwa cinta tanah air tidak harus nasionalisme sempit. Ho Chi Minh fasih berbahasa Inggris, Prancis, Mandarin, dan Rusia. Ia mencintai Vietnam tapi juga menghormati bangsa lain. Terakhir, ia adalah bukti bahwa seorang pemimpin bisa memenangkan perang tanpa menjadi terpejam. Setelah kemenangan, ia tidak membalas dendam kepada musuh. Ia justru mengusulkan rekonsiliasi. Bagi saya, Ho Chi Minh adalah teladan kepemimpinan yang relevan untuk semua zaman, terutama bagi generasi muda yang ingin berjuang tanpa kehilangan hati nurani. Ho Chi Minh meninggal pada 2 September 1969, tepat 24 tahun setelah ia membacakan deklarasi kemerdekaan Vietnam. Ia bahkan tidak sempat melihat penyatuan negaranya pada 1975. Namun, di setiap sudut Vietnam hari ini, dari sawah hingga pabrik dan sekolah hingga perang, semangatnya masih hidup. Ia tidak meninggalkan harta, tapi ia meninggalkan sebuah bangsa yang berdiri tegak. Seperti katanya, tidak ada yang lebih berharga daripada kemerdekaan dan kebebasan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.